Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aprilia dari kelas E dengan nomor induk mahasiswa 12160000143. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi uji kenormalan yang telah dibahas kemarin. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Inferensial dengan dosen pengampu Bapak Farid Soleh Nurdin. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Apa sih uji normalitas itu? Nah, uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka atau N lebih dari 30, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Nah, biasanya dikatakan sebagai sampel besar. Namun, untuk memberikan kepastian, data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya kita gunakan uji statistik normalitas. Karena belum tentu data yang lebih dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal, dan sebaliknya, data yang banyaknya kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal. Maka dari itu, perlu adanya suatu pembuktian. Nah, mengapa sih penting untuk kita mengetahui apakah sebuah data berdistribusi normal atau tidak? Jadi, hal ini penting karena untuk data dengan skala rasio dan interval, maka dalam menentukan teknik uji statistiknya, kemungkinan menggunakan statistik parametrik, di mana statistik parametrik sendiri mensyaratkan data harus berdistribusi normal. Dan apabila ternyata data tidak berdistribusi normal, maka kita harus menggunakan alternatif uji statistik yang non-parametrik. Nah, di sini akan saya jelaskan mengenai dua jenis uji normalitas, yaitu ada Shapiro-Wilk dan Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama, uji normalitas Shapiro-Wilk merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui sebaran data acak suatu sampel kecil. Nah, dalam dua seminar paper yang dilakukan oleh Shapiro dan Wilk pada tahun 1958 dan Shapiro, Wilk, dan Chen tahun 1968, digunakan simulasi data yang tidak lebih dari 50 sampel. Sehingga untuk sampel data kurang dari 50 sampel disarankan untuk menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk. Nah, dalam pengujian, suatu data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansinya lebih dari atau sama dengan 0,05. Yang kedua ada uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui sebaran data acak dan spesifik pada suatu populasi. Berdasarkan pengujian yang dilakukan National Institute of Standards and Technology, uji Kolmogorov-Smirnov cocok untuk digunakan pada ukuran data 20-1000. Nah, namun dalam penelitian pada umumnya, pengujian Kolmogorov-Smirnov masih digunakan untuk sampel data yang berukuran lebih dari 2000 sampel. Sehingga disarankan untuk menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk data di atas 50 sampel. Nah, sama seperti Shapiro, dalam pengujian suatu data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansinya lebih dari atau sama dengan 0,05. Oke, setelah ini kita akan masuk ke program SPSS. Nah, namun sebelumnya, di sini kita sudah punya data nilai ulangan harian dari 34 siswa. Nah, nanti data ini akan kita masukkan ke program SPSS untuk dites uji normalitasnya. Nah, setelah itu, tinggal kita masuk ke program SPSS-nya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan di sini adalah mengisi dulu variabel view-nya. Di sini ada beberapa kolom, namun nanti yang akan kita isi sebetulnya hanya dua, yaitu kolom nama dan kolom label. Kolom nama kita isi aja dengan nilai, karena data yang kita punya berupa nilai.
Nah, selanjutnya kita isi kolom label. Nah, kolom label ini berisi pemerincian dari kolom nama. Nah, setelah itu, untuk kolom lainnya tinggal kita sesuaikan dengan data yang kita punya. Untuk kolom tipe numerik sudah betul, kemudian desimal. Nah, di data kita tidak ada bilangan desimal, maka dari itu tinggal kita rubah ke 0. Kemudian yang ini kita ganti ke scale karena data yang kita punya berupa data rasio. Selanjutnya kita masuk ke data view. Nah, di sini tinggal kita paste data yang kita punya tadi yang udah di copy. Nah, seperti ini. Sudah, selanjutnya kita masuk ke analyze. Di sini kita ke descriptive statistik, kemudian klik explore. Nah, nilai ulangan harian di sini di sebelah kiri kita pindahkan ke dependent list. Kita pindahkan ke kanan. Nah, kalau udah kita klik plots, kemudian centang yang normality plots with test, kemudian continue, tinggal klik OK. Nah, di sini udah keluar nih datanya dan juga test of normality atau uji normalitasnya. Nah, yang kita butuhkan adalah ini. Ini tinggal kita copy dulu aja, kita pindahin nanti ke kolom lembar kerja atau lembar jawaban untuk menentukan kesimpulannya apakah data kita berdistribusi normal atau tidak. Nah, di sini udah ada nih lembar kerja yang sudah saya buat. Langkah pertama kita pindahkan dulu tadi kolom untuk uji normalitasnya yang udah di copy. Nah, setelah itu tinggal kita analisis apakah data yang tadi sudah dihitung berdistribusi normal atau tidak. Yang pertama ada hipotesis statistik. Hipotesis statistik ini terdiri dari 3 komponen, yaitu H0 untuk data berasal dari data populasi yang berdistribusi normal, H1 untuk data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal, dan alfa sebesar 5% atau 0,05. Nah, selanjutnya kita masuk ke statistik uji. Di sini ada 2 uji kenormalan yang kita gunakan, uji kenormalan Kolmogorov-Smirnov dan uji kenormalan Shapiro. Nilai signifikansinya tinggal kita lihat di kolom tabel. Nah, letaknya di sini untuk yang uji kenormalan Kolmogorov-Smirnov, yaitu signifikan sebesar 0,178. Jadi di depan angka koma, di depan tanda koma atau titik ini kita tambahkan 0, jadi 0,178. Kemudian untuk uji kenormalan Shapiro letaknya di sini Shapiro wheel, kemudian nilai signifikansinya di sini, yakni sebesar 0,068. Nah, setelah itu tinggal kita analisis, kita lanjut ke kriteria uji. Untuk kriteria uji, H0 ditolak apabila signifikan atau p-value-nya kurang dari alfa, dan H0 diterima apabila signifikan atau p-value-nya lebih besar atau sama dengan alfa atau 0,05. Nah, kita pindahin dulu. Ini untuk yang uji kenormalan Kolmogorov. Kita pindahin 0,178. Bawahnya juga sama 0,178. Kemudian yang ini untuk uji kenormalan Shapiro, yakni 0,068. Begitupun dengan bawahnya 0,068. Nah,
Setelah itu kita analisis, kita tentukan apakah H0 ini lebih besar atau lebih kecil dari alfanya. Kita lihat yang pertama untuk yang kenormalan Kolmogorov 0,178 didapatkan bahwa 0,178 ini lebih besar dari 0,05. Berarti H0 diterima dong. Nah, kita tandain dulu. Oke. Selanjutnya, yang untuk uji kenormalan Shapiro-Wilk 0,068. Nah, setelah dianalisis, ternyata 0,068 juga lebih besar dari 0,05. Kita kasih tanda lagi di sini. Nah, langkah terakhir yaitu tinggal kita buat kesimpulannya nih. Tadi kan di kriteria uji sudah dikatakan bahwa didapatkan bahwa H0 diterima karena signifikansinya atau p-value-nya ternyata lebih besar dari alfanya. Nah, maka dari itu kita lihat apabila H0 diterima, maka kita dapatkan kesimpulan data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kita tulis data berasal dari populasi berdistribusi normal. Dengan taraf nyata sebesar 5%. Nah, sudah selesai lembar kerja yang kita buat, maka didapatkan kesimpulan bahwa data yang kita punya tadi merupakan data yang berasal dari populasi berdistribusi normal dengan taraf nyata 5%. Sekian video pembelajaran materi mengenai uji normalitas yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.